Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dinda Ayu Lestari. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate. Nah, video teknologi media pembelajaran biologi kali ini, saya Dinda Ayu Lestari akan memberikan tutorial how to make augmented reality of endocrine system using the Assembler app. Untuk membuat AR sistem endokrin manusia di aplikasi Assembler, langkah pertama tentu saja kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Assembler di Google Play Store. Ketik Assembler, setelah itu akan muncul aplikasi Assembler dengan ikon huruf A. Lalu kita download dengan mengklik tombol install. Kita tunggu sampai aplikasi Assembler berhasil diinstal. Nah, setelah itu buka aplikasi Assembler yang berhasil diinstal. Untuk tampilan awal di aplikasi Assembler ada beberapa fitur seperti Home, Explore, Scan, AR Book, dan Profile. Untuk dapat membuat project di Assembler, kita harus mengisi profile terlebih dahulu. Jika teman-teman semua belum memiliki akun Assembler, kita klik Don't have an account, sign up here. Lalu setelah diklik akan muncul beberapa kotak pertanyaan, mulai dari display name, email, password, confirm password, username. Nah, setelah kita mengisi informasi di atas, klik centang I agree to Assembler terms and condition. Lalu klik sign up. Sedangkan kalau kita sudah punya akun Assembler, kita tinggal isi email or username beserta passwordnya. Lalu kita klik sign in. Setelah kita berhasil masuk ke akun kita, nah, untuk membuat project, kita klik Create Project, lalu pilih yang Simple Editor, klik Proceed. Setelah itu, kita akan diarahkan ke area kerja dari aplikasi Assembler. Nah, sebelum kita mulai membuat 3D objeknya, kita klik garis 3 untuk merename nama project yang akan kita buat, yaitu sistem endokrin. Dengan mengklik rename, ketik nama projectnya yaitu sistem endokrin. Dan klik rename. Oke, sudah. Ini merupakan area kerja atau marker area dari aplikasi Assembler. Nah, kita bisa memperbesar dan memperkecil dengan cara yaitu mencubit layar jika kita menggunakan handphone. Yaitu dengan memperbesar, memperkecil, kita juga bisa mengatur posisi dari marker area untuk melihat sisi bagian atas, bagian bawah, bagian samping kanan, dan samping kiri. Teman-teman semuanya, ketika kita ingin membuat AR sistem endokrin, sebelum dapat diaplikasikan menjadi AR, kita harus membuat 3D model sistem endokrin terlebih dahulu. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu memberi judul project terlebih dahulu dengan mengklik tanda plus di bagian pojok kanan bawah, klik text, tempatkan ke marker area, ketik judulnya yaitu sistem endokrin. Oke, kita juga bisa mengatur jenis fontnya, warna fontnya, dan ukuran fontnya.
Oke. Kita bisa memposisikan tulisan judul tersebut ke bagian tengah dari marker area. Oke. Langkah kedua yaitu kita akan memasukkan ikon sistem endokrin, yaitu dengan klik tombol plus pada pojok kanan bawah. Pilih yang 3D object. Klik pada bagian edukasi dengan ikon lampu menyala dan cari model 3D dari sistem endokrin. Oke. Kita tempatkan model 3D-nya di tengah-tengah marker area. Kita tempatkan ke tengah-tengah. Kita juga bisa mengatur posisi dari model sistem endokrinnya, yaitu apabila kalau kita menekan tanda panah bagian atas, itu yaitu mengatur ketinggiannya. Jika kalau kita menekan tanda panah bagian kiri bawah, yaitu untuk rotasi. Jika kalau kita menekan tanda panah bagian kanan atas, yaitu untuk memperbesar model 3D-nya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memberi label pada bagian-bagian sistem endokrin dengan cara klik tanda plus di pojok kanan bawah, lalu tekan notes atau catatan. Selanjutnya, atur notes yang ini tempatkan pada bagian sistem endokrin. Misalnya, saya ingin meletakkan notes-nya di bagian judul project-nya, yaitu di sini. Note ini berfungsi untuk menulis catatan penting terkait dengan deskripsi, fungsi, atau apapun yang berkaitan dengan project kita. Yaitu di sini misalnya saya ingin menjelaskan terkait dengan pengertian sistem endokrin. Nah, sistem endokrin adalah serangkaian kelenjar yang memproduksi dan mengeluarkan hormon untuk mengordinasikan berbagai fungsi tubuh. Selanjutnya, kita mengatur posisi node-nya berada di atas dari judul sistem endokrinnya. Oke. Selanjutnya, saya ingin memberi label kedua, yaitu dengan cara yang sama, mengklik notch, meletakkan ke bagian dari sistem endokrin yang ingin kita labeli. Di sini saya ingin membahas terkait dengan kelenjar hipofisis. Label kedua yaitu terkait dengan kelenjar hipofisis, yaitu di sini saya deskripsikan terkait dengan kelenjar hipofisis terletak di dasar tengkorak dengan ukuran 10 x 13 x 6 mm. Kelenjar ini sangat penting karena merupakan pengatur kegiatan hormon yang mempengaruhi kerja kelenjar lain. Di sini saya akan memposisikan dekat dengan bagian kelenjar hipofisis, yaitu bagian atas tanda panah. Oke. Nah, untuk menambah label 3, 4, dan seterusnya, langkahnya sama seperti tadi ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini saya sudah melabeli semua bagian dari sistem endokrinnya. Selanjutnya, saya akan menambahkan gambar terkait dengan sistem endokrin. Langkahnya yaitu mengklik tanda plus di pojok kanan bagian bawah, klik image, kita
arahkan ke bagian markernya. Nah, apabila teman-teman mau mengambil gambar secara langsung, pilih capture. Apabila teman-teman ingin memilih foto yang sudah ada di galeri, silakan mengklik galeri. Nah, untuk memposisikan gambar terkait dengan sistem endokrin dekat dengan 3D objeknya, kita memposisikan gambar tersebut berada di atas dengan menekan tanda panah atas. Oke. Selanjutnya, kita juga bisa menambahkan video dengan mengklik tanda plus pada bagian pojok kanan bawah dan mengklik video, memposisikan video tersebut ke marker area dengan cara menyalin link videonya. Oke. Kita memilih autoplay video agar pada saat kita view 3D dan view AR, videonya otomatis terputar secara langsung tanpa harus ditekan. Selanjutnya, kita bisa mengatur posisi dari video tersebut. Oke. Nah, apabila sudah selesai membuat proyek 3D dari sistem endokrin, kita bisa men-save dengan mengklik tanda panah atas warna biru. Selanjutnya, kita bisa mempublish dengan menekan publish. Nah, pada bagian publish project, kita bisa menulis project name-nya yaitu sistem endokrin. Kita bisa menulis project deskripsi yaitu misalnya di sini saya menulis terkait dengan deskripsi dari sistem endokrinnya. Di sini ada dua pilihan terkait private dan public. Saya menyarankan kepada teman-teman untuk memilih public agar proyeknya kita bisa dilihat oleh teman-teman yang lain. Untuk kategorinya, pilih education dan update. Setelah kita membuat proyek terkait dengan sistem endokrin, kita bisa melihat dengan menekan view. Nah, di sini untuk melihat tampilan dari proyek kita ada dua pilihan yaitu view 3D dan view AR. Nah, untuk pilihan view 3D, nah seperti ini Kak, teman-teman. Untuk tampilan 3D-nya, sistem endokrin adalah sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem endokrin juga berhubungan erat dengan sistem saraf juga karena berfungsi saling dengan mengontrol baik. satu sama Saat lain. kita menekan Selain menghasilkan maka hormon, sistem deskripsinya endokrin juga berfungsi muncul untuk mengontrol secara aktivitas otomatis. kelenjar, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur metabolisme, oksidasi dan absorpsi, mempengaruhi metabolisme, lemak, protein, vitamin, hingga mineral. Kelenjar hipofis, salah satu bagian kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak dan memiliki peranan penting dalam sekresi hormon. Kelenjar hipofis terdiri dari dua lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Kita juga bisa menggerakkan kiri kanan. Kelenjar tiroid,
yang terletak di depan atas leher dan dan bagian berfungsi untuk bawah mengatur untuk hormon. melihat Kelenjar paratiroid. Kelenjar yang melekat pada tiroid ini terbagi dalam 4 bagian dan posisi menghasilkan dari hormon objek yang berfungsi untuk mengatur kadar primernya. kalsium dan fosfor dalam tubuh. Kita juga bisa melihat hasil proyek yang telah kita buat dengan tampilan view AR. Nah, untuk caranya kita klik view AR, tekan OK, tap to play object, Sistem endokrin adalah sistem yang mengatur dan menghasilkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem saraf karena saling mengontrol satu sama lain. Selain menghasilkan hormon, sistem endokrin juga berfungsi untuk mengontrol aktivitas kelenjar, merangsang pertumbuhan jaringan, mengatur oksidasi dan absorpsi, mempengaruhi metabolisme, lemak, protein, vitamin, hingga mineral. Kelenjar hipofis, salah satu bagian kelenjar endokrin yang terletak di dasar tengkorak dan memiliki peranan penting dalam sekresi hormon. Kelenjar hipofis terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Kelenjar tiroid yang terletak di depan leher dan untuk mengatur hormon. Kelenjar paratiroid. Kelenjar yang melekat pada tiroid ini terbagi dalam 4 bagian dan menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Kelenjar timus terletak di dalam toraks dengan tinggi seperti trakea dan berfungsi menghasilkan limfosit. Kelenjar adrenal dan garam mengatur metabolisme lemak, pembuluh darah. Kelenjar pankreas juga hormon glukagon sebagai kelenjar kelamin. Ini dua, yaitu testis pada pria yang menghasilkan testosteron, wanita yang menghasilkan estrogen. Jagalah asupan nutrisi dan pola makan yang baik untuk merawat sistem endokrin kita.